Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang iman dan pengaruhnya bagi kehidupan. Yang pertama ada pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Dengan demikian, rukun iman adalah dasar inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Islam. Kata iman juga berasal dari kata kerja amina yu'manu, amanan, yang berarti percaya. Hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam sebagai ajaran paradigma Islam. Islam adalah agama dengan wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yang 5, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya yang menghasilkan ihsan, kebaikan, dan kemanfaatan bagi manusia dan lingkungannya. Yang kesatu ada hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keimanan kita akan lebih mantap. Dan sebaliknya, dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat egoisnya, sombong, dan semena-mena yang berakibat rusaknya tatanan hidup sosial kemasyarakatan dan meruntuhkan peradaban yang telah susah payah dibangun manusia. Yang kedua, hubungan iman dan Rasul. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampilkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka saling bersatu padu. Yang ketiga ada hubungan amal dan ilmu. Hubungan amal dan ilmu dapat difokuskan pada 2 hal. Yang pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal yang harus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik ilmu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Yang selanjutnya ada karakteristik orang yang beriman. Poin pertama, mereka menjadikan Allah dan Rasulnya lebih. Mereka cintai daripada anak, istri, harta, benda, dan segalanya. Yang kedua, orang yang beriman tidak akan izin untuk tidak ikut berjihad. Terus selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasulnya mengambil mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. Selanjutnya, mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan atau permasalahan. Terus mereka juga memiliki iman yang mantap. Yang poin selanjutnya, mereka taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri, serta mengembalikan seluruh persoalan yang mereka persisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apalagi dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka hatinya bergetar, imannya bertambah, tetap menjalankan sholat dan berzakat. Terus yang poin terakhir, cinta kepada Allah, bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim, dan tegas kepada kaum kafir. Sifat orang yang beriman. Yang kesatu, orang yang beriman itu harus kuat memegang teguh pendiriannya, kuat memegang teguh keyakinan agamanya, tidak mudah terpengaruh keadaan, tidak lemah karena cobaan. Yang kedua, orang yang beriman itu harus mampu membuat penilaian yang benar, tegas dalam mengambil sikap, tetapi berlapang dada, mudah menerima nasihat, pitutur, pengarahan, tidak membela diri karena khawatir jatuh mental, sakdemo, artinya gampangan untuk diajak maju, berprestasi yang lebih baik, dan menuju ke arah kesempurnaan. Yang ketiga, imannya mantap, yakin terhadap kebenaran yang diperjuangkan, tidak ragu-ragu dalam mewujudkan kebenaran, rela berkorban demi suksesnya cita-cita kebenaran.
Yang keempat, selalu mengharapkan bertambahnya ilmu sebagai modal pengetahuan kebenaran, tidak kenyang-kenyangan mencari ilmu selama hayat masih dikandung badan. Terus sikap orang yang beriman yang selanjutnya, tekun, telaten, tidak gampang putus asa dalam mencari ilmu, sabar, dan hatinya menerima ilmu Al-Quran dan hadis sebagai satu-satunya kebenaran. Terus sederhana dalam hidup walaupun kaya raya, mengerti haknya serta sehingga berani ngebosi atau mendanai kelancaran agama Allah, merias diri menjaga kebersihan walaupun papasengsaran, selalu menjaga harga diri sebagai orang Islam. Hatinya tidak tamak, ngerangsang, loyo, bisa menerima pembagian Allah tetapi tidak menimbulkan malas usaha karena menyadari bahwa suksesnya perjuangan agamanya Allah itu ditunjang oleh harta kekayaan. Usahanya dari usaha yang halal, tetap istiqomah dalam melakukan kebajikan, terampil, terngias dalam menangani perjuangan fisabilillah, dapat mengendalikan diri, tidak selalu mengikuti syahwatnya. Ilmu artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya. Sesungguhnya setiap tubuh mempunyai tugas akal. Amal adalah suatu perbuatan atau tindakan. Islam bukan sekedar keyakinan. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.